ini saya berada di Kampung Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, yang mana kedatangan kami ke sini dengan rekan-rekan adalah ingin mengupas terjadinya sengketa lahan yang berkepanjangan antara perusahaan PT BSMI dan juga PT LIP antara masyarakat dari Kampung Sri Tanjung, Pagungan Dalem, Nipah Kuning, dan juga Tanjung Harapan, dan satu lagi kampung dan sekitarnya. Nah, kita akan mengupas sejauh mana sih perjuangan daripada beliau Bapak Ajar Etikana yang sebagai promotor, sebagai pemotivasi dan sebagai penginisiatif dari tahun 2010 ya, 10 hingga sampai saat ini. Namun perjuangan beliau hingga sampai saat ini belum berhasil, namun tetap masih berjuang dan mengupayakan masyarakat di 5 kampung untuk mengungkap daripada pengembalian lahan yang diambil oleh perusahaan PT BSMI. Ya Pak, ceritakan Pak, bagaimana sih terjadinya sengketa lahan hingga sampai saat ini tidak selesai? Apa yang menjadi kendala tidak selesainya sengketa tersebut? Sebenarnya titik persoalan awalnya masyarakat ini mau makan. Kemiskinan yang terjadi di Sri Tanjung ini mayoritas disebabkan oleh PT BSMI keberadaannya. Jadi dampak negatif dari keberadaan PT BSMI luar biasa. Selain itu PT BSMI, PT LIP tidak pernah membangun plasma. Sementara usaha-usaha masyarakat kebun karet, kebun apapun juga semua dipaksa ditumpas harus ditanam sawit. Bukan berarti kemitraan dijadikan inti. Bahkan lahan 7.000 hektar yang disediakan masyarakat untuk areal plasma 3 desa pemilik wilayah itu dikelola secara sepihak oleh PT BSMI 4.700 hektar. Ini dinyatakan oleh BPN Pusat di dalam rapat di Komisi 2 DPR RI. Jadi masyarakat ini selain lahannya dirampas tanpa proses, tidak dibangunkan plasma, bangkrut masyarakat. Bukan lagi miskin, bangkrut. Jadi kalau tidak ada penengahan, tidak ada penyelesaian, kemungkinan ini terancam kelaparan. Bayangkan, orang binatang langka aja dilindungi undang-undang, apalagi manusia. Sudah ada Pak mediasi antara masyarakat dengan perusahaan untuk menyelesaikan sengketa lahan ini? Sebenarnya mediasi itu banyak, tapi dalam bentuk rapat-rapat. Mediasi titik persoalan yang sebenarnya tidak pernah dimediasi. Dan kadang-kadang yang mewakili masyarakat itu adalah orang yang tidak tahu masalah. Artinya bukan hak wewenang mereka gitu kan. Kemudian dampak daripada peristiwa ini selain daripada menurunkan perekonomian yang ada di kampung sekitar perusahaan tersebut, juga katanya dulu sudah pernah menelan jiwa saat terjadi konflik perebutan lahan. Pada tahun 2010 itu terjadi 9 korban. 1 meninggal dunia, almarhum Jailani, kita masih ada dokumentasinya. 2 patah kaki, Robin dan Muslim. Sisanya kena peluru karet. Jadi hal-hal semacam ini kemungkinan saja terulang lagi. Ini sudah 2 kali masa berhadapan dengan aparat. Dan sudah terjadi pada hari kedua penembakan. Saat pada hari-hari ini ya? Iya. Yang dalam artian ini yang season kedua ini ya, Yang kedua. yang normalisasi, yang istilahnya normalisasi. Ya kami masyarakat sudah sepakat tidak kemana-mana lagi. Capek Pak, 26 tahun kami mencari keadilan. Tidak ada keadilan. Jadi kami sudah sepakat, semua masyarakat sudah sepakat, kami standby sini. Apapun yang terjadi, lahan yang sudah kami ambil itu, yang dikelola BSMI secara sepihak itu sudah kami ambil. Apapun yang terjadi, itu akan kami pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Sekalipun kami mati semua, ya berikutnya kami kan mau mati juga kelaparan. Lebih baik kami mati sekarang.
Ada nggak sih Pak solusi lain untuk tidak terjadi bentrokan gitu? Ada nggak solusi lain mengatasi permasalahan? Sebenarnya solusinya banyak, tapi berbicara karena berbicara dengan orang yang tidak tepat, tidak membahas titik permasalahan yang sebenarnya, jadi masalahnya tidak lain. Secara pribadi saya jujur, jangan sampai kalau maunya saya jangan sampai ada yang dikorbankan. BSMI harus sadar diri, mereka berusaha di daerah kami, di wilayah adat kami. Tidak mungkin masyarakat ini harus urbanisasi ke tempat lain karena kepentingan BSMI. Dia harus sadar, masyarakat juga harus sadar, suka tidak suka BSMI telah berinvestasi di sini. Entah salah kebijakan, entah apa, mereka sudah investasi. Daerah juga ini merupakan aset daerah. Tapi kalau salah satu pihak dikorbankan, terutama masyarakat, ribuan masyarakat ini di sini dikorbankan hanya mempertahankan PT BSMI, saya rasa itu kurang bijak. Harapannya artinya segera ada penyelesaian antara PT BSMI dengan masyarakat di beberapa kampung yang ada di lingkup desa. Ya sebenarnya harapan kami, solusi dari kami, saran dari kami, satu-satunya jalan kedua belah pihak ini harus menerima kenyataan, melupakan masa lalu, bangun kembali kehidupan berdampingan, mari melangkah. BSMI harus buka diri, masyarakat harus buka diri. Buat apa mempertahankan kesenjangan yang terlalu jauh? Masyarakat juga buat apa mempertahankan dendam kalau semuanya berakibat fatal? Lebih baik satu, melangkah bersama, menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Ajar Adikana selaku pejuang untuk mengembalikan lahan milik 5 kampung yang berada di area PT BSMI dan PT LIP ya. Dan beliau adalah luar biasa hingga bisa kita lihat kondisi rumah yang sangat darurat ini ya. Ini adalah salah satu tekad daripada perjuangan beliau untuk masyarakat dan berjuang untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Ini besaran di